Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku.
membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman dalam Kristus. Suatu ketika, beberapa imam Yahudi dan beberapa orang Lewi bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Siapakah engkau?" Atas pertanyaan itu, putra Zakaria dan Elisabet itu memberi jawaban yang diplomatis dan menuntut penafsiran. "Aku adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya." Kemudian datanglah beberapa orang Farisi. Mereka pun bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Elia dan bukan Nabi yang akan datang?" Atas pertanyaan itu, Yohanes Pembaptis memberi jawaban yang memuat nubuat tentang Tuhan Yesus. "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Menurut para ahli kitab suci, dari kedua jawaban tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi yang merintis kedatangan Mesias Juru Selamat. Tugasnya sangat jelas, yakni mempersiapkan hati orang-orang Israel agar mereka siap menerima kedatangan Juru Selamat di tengah-tengah mereka. Setelah mewartakan segera kedatangan Juru Selamat dan membaptis orang untuk menyambutnya, Yohanes Pembaptis diakui banyak orang sebagai nabi besar. Ia kemudian memperoleh cukup banyak pengikut yang kagum dan setia kepadanya. Hal itu toh tidak membuatnya sombong. Nabi yang sikapnya kritis terhadap para penguasa dan suaranya lantang bergema di sekitar sungai Yordan itu ternyata tetap rendah hati dan sederhana. Dengan terus terang ia mengakui bahwa martabatnya jauh lebih kecil daripada martabat Tuhan Yesus dari Nazaret, Mesias yang sudah lama dirindukan oleh seluruh bangsanya. Rendah hati tidak berarti rendah diri. Seseorang yang rendah hati tidaklah pernah kehilangan rasa percaya diri, meskipun ia tidak sampai melecehkan orang lain. Sementara itu, seorang yang rendah diri biasanya justru tidak memiliki rasa percaya diri, meskipun untuk menutupi hal itu, ia justru suka melecehkan atau merendahkan orang-orang lain. Seperti Yohanes Pembaptis, gereja dipanggil untuk menjadi nabi. Maka layaklah kalau gereja selalu berusaha bersikap rendah hati seperti Nabi Agung itu. Namun gereja haruslah tetap punya rasa percaya diri tanpa melecehkan agama-agama lain. Yang saya maksud dalam gereja adalah seluruh umat Allah yang beriman kepada Sang Penyelamat ini. Kita sebagai orang Katolik pada masa pandemi ini dipanggil untuk dengan rendah hati menaati peraturan-peraturan, termasuk di dalamnya khususnya protokol
kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Itulah sikap rendah hati yang mampu membantu pemerintah sehingga tidak membebani usaha pemerintah untuk mengerem laju perkembangan pandemi ini. Demikian juga sebagai orang Katolik pada masa pandemi ini, kita diajak untuk terlibat di dalam memelihara kehidupan. Karena kita mempelajari ternyata ada hubungan erat antara pandemi dan kerusakan lingkungan hidup. Kita dipanggil untuk dengan rendah hati bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup ini, sehingga kerusakan tidak semakin parah dan kehancuran bumi juga bisa direm. Dan tentu saja kerendahan hati itu perlu kita wujudkan pada masa pandemi ini dengan membantu siapapun yang berkekurangan, siapapun yang mengalami dampak dari pandemi ini, baik dampak psikologis, tertekan, depresi, maupun juga dampak ekonomi, kehilangan pekerjaan, dan seterusnya. Pendek kata, kita dipanggil untuk meningkatkan kepedulian dan solidaritas. Semoga kita bisa mengambil sikap yang tepat dalam suasana sukacita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, namun juga di dalam kesederhanaan karena keprihatinan masa pandemi ini. Kita hening diri sejenak.